Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ade, tentu di Resto Cafe Song Bambu Koke Aceh. Sebelah kiri saya ada teman saya Bang Hamzah ya. Sebenarnya jadwal saya pada sore ini ada podcast bersama Ilah, tapi sambil saya menunggu mereka ada rapat Aceh Selatan, secara tidak janjian kami jumpa di Resto Cafe Song Bambu Koke Aceh ini bersama Bang Hamzah. Jadi kami cuman di sini bincang-bincang dan menikmati suasana angin sepoi-sepoi di siang Rabu ini ya. Jadi mungkin menurut penilaian Bang Hamzah, Song Bambu ini, ya pendapat abang gimana ya? Bagus. Kalau tempat pribadi luar biasa lah, karena di sini juga kita Aceh Selatan sangat minim tempat-tempat kafe, resto untuk yang sifat keluarga, untuk menghabiskan waktu hari makan, dan juga view-nya langsung laut, keindahan Samudra Hindia di bibir pantai Aceh Selatan, sangat bagus lah. Jadi teman-teman, sebenarnya Bang Hamzah termasuk salah satu penggemar yang saya lihat ya sebelum kami dekat. Bang Hamzah ini paling sering datang sama keluarganya, karyawannya, dan anak-anaknya. Jadi abang paling suka kalau duduk sore itu di daerah mana, Bang? Karena di sini tempatnya kan lebar nih, luas ya. Kalau abang paling suka di mana? Kalau saya tetap di pojok yang ini, yang di apa? Yang lesehan. Oh, di lesehan tengah ya? Lesehan tengah. Kalau saya kan sering di depan, Bang. Ya. Nah, makanya saya tanya sama abang, siang ini aja saya disuruh sama Sandi pindah-pindah, Bang. Kalau enggak posisi saya biasa saya lihat di situ, sudut dekat sate, belakang sate. Kalau saya sering di situ karena di sudut sana kan ada permainan anak-anak. Ketika anak main kita enak ngontrol kan gitu. Ayunan juga mudah lah kita akses, lihat anak kita bermain, mudah dipandang. Entah apa kita refleks cepat kan gitu. Berarti kalau abang kalau bawa keluarga lebih suka di lesehan. Jadi kalau di belakang ini, kalau suasana sore, kalau sama kawan atau ya posisi sendiri begini? Kalau di sini pernah ada beberapa kali dengan komunitas, komunitas profesi, kita duduk di sini. Kalau yang di bangku depan itu rutinitas belum puasa biasanya, buka puasa bareng, di situ di bagian depan. Karena di sana kan agak luas dan kita juga buka puasa bersama, lumayan ramai. Kalau di bagian lesehan kita buka puasa bersama kan nggak leluasa. Entah nanti ada yang bangun, ada yang berdiri, ada yang ke kamar mandi, kan agak mengganggu akses ke yang lain. Tapi kalau yang bukan lesehan kan mudah, tinggal berdiri udah. Tapi Bang, saya ada satu kekurangan karena Bang sudah menyentuh tentang kamar mandi ya. Kekurangan di Song Bambu ini, tempat luas, tamu rame memang di kamar mandinya. Cuman 2 ya kamar mandi di sini. Kamar mandi 2, tapi lumayan bersih. Bersih. Cuma kalau bisa ditambah lagi. Kalau bisa ditambah lagi. Tapi sebenarnya kayak gini, kalau penambahannya bukan di bagian sini, tapi bagian musola. Bang, di bagian musola, karena kita habis ke kamar mandi langsung wudhu. Di kamar mandi, luar kamar mandi tempat wudhu kan kayak gitu. Ini tempat wudhu ada, kamar mandi kita harus ke sini. Nah itu aja sih. Ini mudah-mudahan owner Resto Cafe Song Bambu Koke Aceh ini mendengar ya perbincangan siang ini bersama Bang Hamzah. Karena Bang Hamzah ini termasuk orang yang profesinya nggak saya sebutkan karena bisa melanggar kode etik ini secara pergaulan. Jadi saran ini sebenarnya ya cukup cocok ya. Memang sebelah musala, Bang ya? Ya, sebelah musala. Kalau bisa di daerah musala itu memang untuk kamar mandi ataupun toilet perempuan, Bang ya? Ya, bisa ya? Perempuan laki-laki dipisah kan Bang gitu. Kalau laki-laki cocoknya memang udah di belakang kita ini ya? Bisa di situ kedua-duanya. Laki-laki, perempuan kan memang tempat wudhu kan terpisah tuh. Iya. Sebelah sini wudhu laki-laki, sebelah sana kan wudhu perempuan. Iya. Tambah satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Iya, betul. Itu aja. Kalau di sini kan orang bebas. Itu kalau masukan kan? Iya, masukan. Itulah kita harap owner Song Bambu ini memang mengikuti YouTube Adik Kopa Channel. Kalau hari ini kita tanpa endorse, Bang. Nggak ada endorse hari ini. Lantaran
kontrak kita di Resto Cafe Saung Bambu ini Hah? habis Habis. 2023. Oh, perpanjang lagi. Belum lagi. MOU lagi. Ini hari ini pribadi si Sandi sama si Said. Nah, jadi mereka yang fasilitaskan Adik Kopa Channel ya. Dan saya ini nggak ada rencana. Nggak ada. Nggak ada rencana. Kita urusan di luar ini tiba-tiba jumpa, tahu-tahu udah dijebak nih sebenarnya. Prank teman-teman, bukan jebakan. Prank nih. Kita tidak pernah menjebak kawan ya. Ini di prank ya. Tiba-tiba datang udah setting-setting, apa yang disetting, rupanya udahlah kita diskusi. Iya. Boleh. Jadi kalau di daerah Tapatuan lah Bang ya. Daerah-daerah yang wajib kita singgah lah selain Resto Cafe Saung Koke Aceh, Saung Bambu Koke Aceh, terus Rindam termasuk Bang ya? Rindam. Ya, Rindu Alam. Rindu Alam kalau manajemennya ini pribadi ya sifatnya. iya. Kalau manajemennya dibagusi, pelayanannya mungkin orang akan kembali ke situ. Maksudnya kan customer pelanggan ini dia kan pasti melihat kebersihan, pelayanan, menu utamanya. Menu. Bagus pun di menu, tapi pelayanan orang nunggu lama kan juga orang malas. Di situ. Kalau tempat-tempat lain, saya rasa udah lumayan karena di sini kan juga nggak terlalu banyak. Ya. Lain beda dengan food court. Food court kan orang sistemnya pergi di mana Bang? ya food court apa namanya makanan cepat saji. Kalau food court nggak ada di sini. Oh, iya. Nah, cuman kalau kita bilang di apa kalau yang di Taman Pala, Iya, Taman Pala. itu kalau misalnya dijadikan satu wadah kan jadi food court. Yang di sana sebenarnya food court tapi nggak jalan. Yang Taman Pala sudut Iya, sana, iya. itu kan food court tuh tapi nggak jalan. Tapi kalau yang di Taman Pala itu bagus, view juga bagus. Tapi ya tergantung orang yang menilai kan menunya kayak mana sesuai selera. Taman Pala itu punya Pemda ya? Taman Pala itu punya Pemda. Terus yang di Simpang apa? Tugu ya? Tugu. Yang nelayan apa? Itu Pemda Anak juga ya? Laut. Anak Laut. Anak ya? Laut, Anak Laut itu saya kurang tahu siapa ownernya. Memang pernah juga di situ sesekali. Tapi dulu kalau bulan puasa cuman beli menu, ada satu menu yang di situ yang apa? Spesial lah ya. Yang mungkin karena nggak ada yang di tempat lain, dan situ juga lumayan rasanya sering. Bang jujur Bang, kalau saya di Saung Bambu ini lebih doyan sate matangnya Bang. Kalau Ya, Abang? ya sama. Kalau saya menu kalau di Saung Bambu, menu utama itu sate matang, tapi nggak pakai nasi. Oh, Nah, karena tok ya, Bang? sate tok, karena nasinya nggak ikut, karena bukan pesanan di sate matangnya. Nasinya nanti pesanan entah di nasi goreng, entah di nasi soto, kayak gitulah variasinya. Tapi sate matangnya tetap. Kecuali lagi sakit gigi, itu itu nggak bisa kita. Ampun dulu ya. Ampun dulu lah. Kurangin dulu yang Daging. tipe daging yang susah ngunyahnya. Kalau minum tetap ini. Tetap ya, biar nggak naik darah tinggi Bang ya. Bukan, kayak suasana ini kan udah mendekati bulan puasa. Minuman ini kan udah identik dengan bulan puasa. Kalau orang kita bilang di sini sirup capatung kan kayak gitu. Iya, iya. Identik dengan bulan puasa. Itu. Baik teman, terima kasih banyak telah mengikuti YouTube Adik Kopa Channel. Kami cukupkan dulu, lantaran saya butuh fisik yang nanti ada tamu pada sore Rabu ini juga ya. Mungkin di situ saya buat podcast. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel Adik Kopa Channel ini, like dan share bila ada bersifat informasi atau yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.